Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya ini memang suatu hal yang mungkin kadang membuat rakyatnya tertawa, kadang membuat rakyatnya sedih, kadang membuat rakyatnya marah. Dan kemarahan rakyat itu mungkin telah melewati ubun-ubun. Sahabat BN, kita akan saksikan tayangan ini yang mencatat tentang bagaimana Jokowi sesungguhnya di akhir masa jabatannya ini. Segera saja sahabat BN, kita saksikan tayangan ini. Jokowi membuat sejumlah kebijakan strategis menjelang lengser, menyandera presiden terpilih. Saya Setria Asra, dan inilah Opini Tempo. Joko Widodo bukan Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan periode 2018 hingga 2022 yang masuk penjara karena membocorkan rahasia negara. Tapi dalam satu hal, keduanya mungkin punya kemiripan, yakni sama-sama pemimpin populis yang berupaya terus menjaga popularitas dan pengaruh di akhir masa kekuasaannya, bahkan mungkin setelahnya. Tehreek-e-Insaf, Partai Imran Khan, memenangi pemilihan umum Pakistan pada Februari 2024 saat Imran diterunggu. Kekuasaan Jokowi baru akan berakhir pada 20 Oktober nanti dan ia tidak masuk bui. Tapi praktik cawe-cawe, juga turne dan tebar pesona kepada publik yang dijalankan meyakinkan banyak orang. Ia tidak ingin kehilangan cengkeraman di pemerintahan baru nanti. Beberapa bulan menjelang lengser, dia melakukan banyak hal yang tak seharusnya ia lakukan sebagai presiden yang segera pensiun. Ia misalnya mencopot menteri yang tidak mendukung koalisi yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, anaknya. Ia menciptakan pos baru dalam kabinet, seperti Badan Gizi Nasional dan Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia juga cawe-cawe dalam penetapan calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal yang pertama, Jokowi ingin memberi kesan bahwa ia mengamankan pemerintahan baru. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kabinet ia copot. PDIP adalah satu-satunya partai yang belum bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Setelah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera yang juga tak mendukung Prabowo ikut merapat. Penggantian Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lauli dari PDIP, dengan politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas, misalnya dilakukan agar pengesahan hukum sejumlah kementerian tak terhadang menteri yang tidak sehaluan. Pembentukan lembaga baru di kabinet boleh jadi juga dilakukan untuk tujuan serupa, memuluskan jalan presiden terpilih. Sepintas mulia, Jokowi sesungguhnya sedang mendikte Prabowo. Dalam posisinya sebagai Menteri Jokowi, sulit dibayangkan Prabowo punya suara dalam penentuan penggantian anggota kabinet. Seusai pelantikan 20 Oktober nanti, bisa kita bayangkan betapa kikuknya Prabowo bersikap terhadap pos dan pejabat baru yang telah ditetapkan Jokowi. Cawe-cawe Jokowi kian merepotkan dalam perkara pemilihan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Jokowi memulai proses pemilihan di KPK pada Mei lalu dengan membentuk panitia seleksi yang didominasi orang-orang yang dikenal dekat dengan istana. Melewati proses pendaftaran sampai seleksi tuntas pada akhir September lalu, Jokowi menerima 10 kandidat dari panitia seleksi yang selanjutnya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Calon-calon akan ikut tes uji kelayakan dan kepatutan untuk kemudian dipilih 5 komisioner.
Sejatinya, kewenangan memilih pimpinan baru KPK menjadi hak Prabowo Subianto. Alasan istana soal singkatnya waktu bagi presiden terpilih sehingga mesti diambil Jokowi tidak masuk akal dan berpotensi melanggar aturan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah norma masa jabatan komisioner KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Sehingga masa tugas komisioner yang sekarang baru akan habis pada Desember mendatang. Dengan waktu 3 bulan, sebetulnya masih cukup bagi Prabowo untuk melakukan seleksi. Upaya Jokowi memaksakan percepatan pemilihan pimpinan KPK patut dicurigai sebagai upaya pengamanan diri dan keluarganya saat tidak lagi menjadi presiden. Melewati 2 periode pemerintahan dengan beragam dugaan penyimpangan, Jokowi cemas terhadap KPK yang tidak bisa ia kontrol. Sebagai pemimpin lemdak, istilah dalam khazanah ilmu politik untuk presiden yang kekuasaannya segera berakhir, Jokowi seharusnya tidak mengambil kebijakan strategis. Fatsun ini selayaknya dijalankan agar presiden baru leluasa mengatur pemerintahannya tanpa tersandera oleh keputusan menit terakhir presiden lama. Penghormatan Jokowi kepada presiden terpilih harus ditunjukkan jika tak ingin dicap sebagai pengidap post-power syndrome. Benar-benar sahabat BN, benar-benar menghentak langsung ke sasaran apa yang disampaikan di dalam opini Tempo ini. Dan jika saja seorang Presiden Jokowi menyadari apa yang telah dilakukannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh opini Tempo ini, mungkin sahabat BN, mungkin dia sejenak akan mencoba duduk sendirian, akan mencoba merenungkan kembali apa sesungguhnya yang dia lakukan ini, dan catatan apa yang akan tertulis di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ke depan tentang kepemimpinannya di Republik ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.